Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyebut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyerangnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, Injil mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus mengajar orang Yahudi bahwa iman itu selalu membawa keselamatan. Mereka sudah berusaha membawanya kepada murid Yesus
untuk menyembuhkan seorang dari kuasa roh jahat. Tetapi ternyata masih saja si anak itu kerasukan roh. Mereka lalu membawanya kepada Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Ternyata masalahnya ada pada orang-orang yang tidak percaya bahwa murid-murid Yesus mengusir roh jahat atas namanya. Dengan demikian, ketidakpercayaan itu justru membawa malapetaka bagi si anak yang kerasukan setan itu. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam setiap mujizat, Yesus selalu menekankan persoalan iman. Iman itu sungguh menyelamatkan jika semua orang dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan ada bersama mereka. Bagi Tuhan memang apa yang tidak mungkin selalu jadi mungkin. Kuasa Allah dalam hidup manusia selalu melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu, percaya seutuhnya adalah kunci sukses mengikuti Yesus. Dengan demikian, iman berarti penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Saudara, beban hidup terkadang menimpa dengan sangat berat, sehingga kita sulit untuk fokus pada iman yang disertai rasa percaya ketika memohon pertolongan Tuhan. Maka kata-kata permohonan seorang yang anaknya kerasukan itu juga mewakili apa yang sering kita alami. Ya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, agar Tuhan selalu menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.